Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Lanjutan matematika teknik kita kali ini adalah persamaan diferensial Euler-Cauchy orde 2. Kita lihat bentuk umum persamaan tersebut adalah x kuadrat y double aksen tambah ax y aksen tambah by sama dengan 0. Kita misalkan solusinya adalah berbentuk y sama dengan x pangkat m. Maka karena ini adalah solusinya, maka jika kita turunkan dua kali, karena di sini orde 2, lalu kita masukkan ke persamaan sini, maka itu adalah jawabannya, atau sama dengan 0. Jadi kalau kita turunkan satu kali, maka hasilnya adalah X. Ini pangkatnya kita kalikan ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1. Kalau kita turunkan dua kali, maka ini kita kalikan ke depan, lalu pangkatnya kita kurangi 1 lagi. Selanjutnya, nilai-nilai Y double aksen, Y aksen, dan Y kita masukkan ke dalam soal kita di sini. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Kemudian, ini kita uraikan, X pangkat M dengan X. Ini X pangkat M min 2 artinya X pangkat M dikali X pangkat min 2. Demikian pula X pangkat M min 1 sama dengan X pangkat M dikali X pangkat min 1. Jadi kalau diuraikan seperti ini. Selanjutnya, X pangkat M min 2 kali X pangkat 2 itu adalah 1. Demikian pula X pangkat min 1 kali X itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Jadi M min 1. Jadi ini tadi udah hilang. Demikian pula ini hilang. AM X pangkat M tambah BX pangkat M. Semua kita bagi dengan X pangkat M. Maka kita dapatkan bentuk ini. Yang kita sebut dengan persamaan karakteristik dari persamaan Euler-Cauchy orde 2. Jadi ini adalah persamaan karakteristiknya. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana kita nyatakan seperti ini. Jadi ini bagian bentuk karakteristik terakhir dari persamaan Euler-Cauchy orde 2 ini. Dan ini yang kita akan pakai selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan Euler-Cauchy tersebut. Kita lihat contoh ya untuk mengingatkan kembali persamaan karakteristiknya seperti ini ya. Maka apabila persamaan karakteristiknya seperti ini, kita harus mencari dulu solusi dari M. Karena ini persamaan kuadrat, maka M-nya nanti akan ada 2. Dan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah bahwa M itu adalah 2 akar real yang berbeda. Dan jika itu terjadi, maka solusinya kita tuliskan sebagai Y sama dengan C1 kali X pangkat M-1 dan tambah C2 X pangkat M2. Dan apabila akar-akar ini adalah akar real yang sama, maka solusinya itu ditulis C sama dengan C1 tambah C2 ln X kali X pangkat M. Dan jika solusinya itu adalah akar kompleks yang berbentuk alfa plus minus beta I, ingat alfa yang konstantanya sementara beta I yang bagian kompleksnya atau bagian imajinernya. Maka solusinya ada dinyatakan dalam Y sama dengan C1 kosinus beta ln X tambah C2 sinus beta ln X, kemudian ini kita kurung semua, baru kita kalikan X pangkat alfa, atau boleh X pangkat alfanya di depan, baru kita kurung semua, ini kita jumlahkan. Nah, kita lihat. Sorry. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Jadi, X kuadrat I double aksen min 1,5 XY aksen min 1,5 Y sama dengan 0. Ingat, persamaan bentuk dasar kita adalah seperti itu. Kemudian, persamaan karakteristiknya kita akan dapatkan ya M kuadrat tambah A min 1M tambah B sama dengan 0. Berarti dari soal ini, ya kita lihat bahwa A-nya itu sama dengan min 1, kemudian B-nya itu sama dengan, A-nya sama dengan min 1,5 dan B-nya min 1,5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya, berarti min 1,5 kurang 1, kita dapatkan min 2,5, ini dia, min 2,5, kemudian ini min 1,5. Jadi M kuadrat min 2,5 M min 1,5 M sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada 2 akar real yang berbeda. Karena 2 akar real yang berbeda, maka akar-akarnya kita menggunakan persamaan yang di atas sini. Yaitu Y sama dengan C1 X pangkat 3 tambah C2 X pangkat min setengah. Ya, oke.
Kita lihat contoh yang kedua. X kuadrat Y double aksen min 3XY aksen tambah 4Y sama dengan 0. Kita lihat kembali persamaan karakteristiknya bahwa di sini A-nya itu sama dengan minus 3, kemudian B-nya sama dengan 4, lalu kita masukkan ke persamaan karakteristik, kita dapatkanlah persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat min 4M tambah 4 sama dengan 0. Lalu ini kita selesaikan, kita dapatkan bahwa M1 sama dengan M2. Karena M1 sama dengan M2 atau dua akar real yang sama, maka kita menggunakan solusinya seperti ini. Jadi C1 tambah C2 ln X pangkat 2. Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, ya. Kita punya soal seperti ini tadi, ya. Saya ulangi, A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 13, lalu kita masukkan ke persamaan karakteristik, kita dapatkan bahwa M kuadrat tambah 6M tambah 13 sama dengan 0. Kemudian ketika kita akar-akarkan, kita dapatkan bahwa akar-akarnya itulah min 3 plus minus 2i. Berarti ini adalah alfanya, ini adalah betanya. Maka kita masukkan persamaan sini. Ingat, ini alfanya min 3, betanya sama dengan 2. Kita dapatkan C1 cos 2 ln X tambah C2 sin 2 ln X, kemudian dikali X pangkat minus 3. Itu tadi persamaan Euler kasih orde 2. Sekarang kita lihat yang orde 3. Prinsipnya sama dengan yang orde 2, ya, yaitu ini persamaan bentuk umumnya. Lalu kita asumsi bahwa solusinya adalah Y sama dengan X pangkat M. Lalu X pangkat M ini kita turunkan hingga 3 kali. Lalu kita masukkan ke atas sana, ya, maka kita akan dapatkan persamaan karakteristik sebagai berikut. Ya. Jadi ingat di sini A, B, C, dan di depan sini hanya satu koefisiennya, ya. Maka ini kita dapatkan persamaan karakteristiknya M pangkat 3, A min 3M kuadrat, tambah B min A plus 2M, tambah C sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Nah, selesaikan persamaan diferensial 4X pangkat 3 Y triple aksen min 16X kuadrat Y double aksen min 55X Y aksen min 8Y sama dengan 0. Kemudian kita lihat bahwa persamaan atau bentuk dasar Euler kasih orde 3 ini, ya, berarti A-nya di sini sama dengan min 6. Ini kita harus bagi dulu dengan 4 supaya nanti akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Ini bentuk dasarnya, maka ini persamaan karakteristiknya, ya, dengan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ini saya cuma copy ulang. Kemudian, oke, kembali kepada sini tadi. Jadi ini kita bagi dulu, ya. Jadi kita bagi dulu dengan ini dia 4. Jadi kalau kita bagi dengan 4 jadi X pangkat 3Y triple aksen min 4X kuadrat Y double aksen min 54 per 4 min 2Y sama dengan 0. Sebenarnya ini harusnya ditulis dulu begitu. Baru muncullah kenapa muncul nilai A sama dengan min 4 ini. Jadi di sini tadi kita bagi 4, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Sehingga ini menjadi A-nya minus 4, B-nya min 55 per 4, dan C-nya sama dengan minus 2. Kemudian kita masukkan ini ke dalam persamaan karakteristik, kita dapatkan seperti ini, ya. Ini. Lalu kita sederhanakan. Kita dapatkan seperti ini. Dan supaya tidak ada pecahan di sini, semua saya kali dengan 4, maka saya dapatkan persamaan karakteristik seperti ini. 4M pangkat 3 min 28M kuadrat, karena semua kita kali 4, ini min 31M, min 8 sama dengan 0. Lalu ini kita cari akar-akarnya, ya, kita akan peroleh M1 sama dengan M2 min setengah, sementara M3 sama dengan 8. Ingat, M1 sama dengan M2, berarti untuk bagian yang ini, kita menggunakan yang bagian ini, ya, sementara yang akar ini kita menggunakan yang di atas. Jadi, yang pertama, perhatikan yang ini dulu, saya pakai yang di atas, seperti C1X pangkat 8. Boleh ini yang pertama, boleh ini yang terakhir, ya. Kemudian yang ini tentu saja saya menggunakan ini. Jadi jawabannya makanya seperti ini, ya. C1 pangkat 8, kalau ini adalah akar dari ini. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ya, persamaan diferensialnya berbentuk X pangkat 3Y triple aksen tambah 2X kuadrat Y aksen tambah 4Y aksen min 4Y sama dengan 0.
Untuk kasus ini tentu saja ini sudah lebih mudah karena koefisien di depan X pangkat 3 itu sudah 1. Nah, mengingatkan kembali bentuk dasarnya seperti ini, berarti A-nya 2, B-nya 4, C-nya minus 4. Lalu kita masukkan ke persamaan karakteristik seperti ini, ya, dengan kemungkinan akar-akar seperti ini. Maka kembali kepada soal, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan minus 4. Kita masukkan ke persamaan karakteristik, kita dapatkan seperti ini. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Lalu dari sini kita selesaikan ini, mencari akar-akarnya, kita peroleh bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan plus minus 2I. Artinya di sini hanya betanya, alfanya sama dengan 0. Ini. Jadi alfanya sama dengan 0, betanya yang min 2I. Sama dengan 2. Kemudian M3 sama dengan 1, M3 sama dengan 1 berarti bentuk yang di atas. Yang ini dipakai. Maka akar-akarnya untuk yang bagian ini kita pakai ini C1 X pangkat 1 atau C1X. Sementara yang bagian ini kita tulis C1 cos 2X, cos 2 ln X tambah C2 sin 2 ln X. Jadi seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu adalah contoh-contoh dari persamaan Euler-Cauchy, baik yang orde 2 maupun orde 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.